She Magazine Sharing and Empowering. Halo pemirsa, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam She Magazine di bulan Ramadan ini. Kita berdua juga masih dari rumah aja nih siarannya. Saya Vina dari kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar, pemirsa apa kabar? Saya ada di apartemen saya di Washington DC, masih di rumah dan tidak kemana-mana. Kita menunggu virus ini pergi. Betul. Sabar ya. Dan juga masa Ramadan ini kita juga tetap beribadah di rumah. Saya nggak bisa ke masjid untuk taraweh karena semua kegiatan di masjid ditiadakan, harus diadakan di rumah. Kita semua bersabar tapi tetap beribadah. Tapi yang menarik di Amerika ini tanggal 10 Mei adalah Happy Mother's Day. Nah, Vina bersama putri-putrinya pasti ya juga, ini kan ibu di Amerika. Dan saya pengen ngucapin Happy Mother's Day untuk kamu dan keluarga kamu. Terima kasih Ian. Ya seperti biasa anak-anak memberikan sesuatu. Kalau misalnya tahun lalu bawa sesuatunya dari sekolah atau daycare ya kan. Tapi sekarang mereka dengan sederhana aja dengan kartu arts and craft yang seadanya di rumah. Tapi lumayanlah bikin happy ya kan, buat para ibu juga pasti happy kalau dikasih apapun, meskipun itu simple tapi kalau bikinan anak sendiri it's special ya. Dan tetap kita juga ya? Pastinya banyak yang special juga di episode kali ini. Langsung aja kita awali dengan News Flash. Penulis Harry Potter J.K. Rowling yang telah sembuh dari virus corona menyumbang $1,4 juta untuk membantu para korban KDRT dan para tunawisma di tengah pandemi di Inggris. Pandemi virus corona mendorong banyak perempuan hamil di Amerika untuk memilih melahirkan di rumah ketimbang di rumah sakit. Mereka khawatir tertular, minim staf dan obat-obatan, serta aturan pengunjung yang ketat. Tiongkok mengadakan China Fashion Week pada bulan Mei tanpa penonton karena diadakan secara online di tengah pandemi COVID-19. Sekitar 170 brand berpartisipasi dalam pekan fashion tersebut. Ya pemirsa dan juga Ian, nggak kerasa udah minggu keempat di bulan Ramadan tapi masih belum bisa ke masjid. Padahal ya Ian ya, saya kan tinggal di kota Silver Spring. Di sini tuh deket banget sama yang namanya Masjid Imam Center, masjidnya komunitas Indonesia. Biasanya at least seminggu sekali ke sana untuk buka puasa bareng sama ratusan orang, tapi sekarang nggak bisa. Tapi ada cara lain, tetap kreatif sebenarnya. Karena masjid-masjid melakukan yang namanya iftar drive-thru. Nah, menarik kan? Ini bisa dilihat kalau misalnya kita biasanya datang ke masjid bareng-bareng, ternyata ini mobil-mobil antri untuk iftar. Seperti apa sih jalannya iftar drive-thru dari masjid-masjid di Amerika? Kita lihat liputan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Maf. Ini setiap sore jam 7.30 yang datang langsung diambil pakai mobil. Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Kemudian mereka yang agak tua, orang yang tidak bisa datang ke Maf, itu ada mobil khusus untuk di-deliver ke tempat mereka. Menurut Ustaz Joban Imam Masjid Ar-Rahmah, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Rian? Masjid Ar-Rahmah di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan. Masjid lainnya di berbagai wilayah Amerika di masa pandemi juga melakukan hal yang sama. Karena pengurus masjid menyadari perekonomian jamaahnya yang beragam. Tidak semua yang hadir untuk berbuka bersama di masjid hanya karena keutamaan berada di masjid selama Ramadan, tetapi juga karena ketidakmampuan. Selain itu, masjid juga tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal, maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia. Ramadan is the month where Muslims are much more generous than the other months. And because
Not only that there are many rewards for giving charity in Ramadan, but also that was how the Prophet, peace be upon him, used to do. Di bulan Ramadan sebelum pandemi, setiap harinya Darul Hijrah menyediakan hidangan buka puasa bersama antara 700 hingga 800 orang dan 1.200 hingga 1.500 untuk akhir pekan. Dan khusus untuk drive-thru atau layanan tanpa turun ini, dan semua itu dilakukan tanpa melanggar aturan menjaga jarak sosial maupun fisik. The food is being cooked here by the workers of the mosque, and us volunteer, we come later around 4 to pack the food, put the stickers on, bag them, and then distribute them. Dan dengan tingginya semangat komunitas muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Wah, menarik kan pemirsa? Mungkin bisa dicontoh. Yang penting kan kebersamaan. Tapi sebenarnya itu juga untuk ditujukan kepada orang-orang yang kurang mampu untuk membeli iftar. Mungkin mereka membutuhkan atau dalam perjalanan dan harus berbuka puasa. Dan itu cara yang mungkin kreatif untuk saat ini ya. Kreatif banget. Nah pemirsa, setelah ini juga kita akan melihat kreativitas dari sekelompok komunitas muslim dalam membuat masker dari kain. Kita tunggu setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Saya sebagai warga muslim di sini di Amerika cukup bangga karena komunitas muslim di Amerika turut berperan dalam menekan atau penyebaran dari coronavirus di sini. Upayanya cukup kecil dan nggak besar-besaran, tapi harus ada dan ini sangat berguna pemirsa karena mereka menjahit masker kain dan diberikan kepada orang-orang secara gratis. Ini menarik sekali loh, Vin. Iya, masker kain seperti ini nih ya, simple tapi mereka bikinnya udah sampai ribuan dan ada sekitar ratusan relawan yang berpartisipasi dan ini juga tersebar di banyak kota di seluruh Amerika Serikat termasuk yang saya wawancara itu ada komunitas muslim di MV Muslim Project yang ada di sekitar Washington DC dan juga Andover Islamic Center di sekitar Boston Greater Area. Kita lihat bagaimana upaya mereka lewat tayangan yang berikut ini. Relawan muslim di Amerika bekerja keras menjahit ribuan masker untuk para pekerja esensial. Di negara bagian Massachusetts, Andover Islamic Center menyumbang masker ke puluhan fasilitas kesehatan dan panti jompo. We've now reached 7,000 masks, and we also have a new product line. These are surgical caps for all the nurses and doctors, and we're very excited. Permintaan akan masker terus bertambah, kata di MV Muslim Mask Project. Kelompok ini telah menyumbang lebih dari 2.000 masker ke berbagai fasilitas medis dan tempat lain di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center where autistic children still need to go in for their classes. We have a request from the post office. Upaya mereka dibiayai 100% dengan dana amal. Selain menggalang dana untuk membiayai pembuatan masker kain seperti ini, kelompok-kelompok itu juga mendapat bantuan berupa bahan baku, baik dari perusahaan, organisasi maupun individu dari berbagai latar belakang dan agama. Menurut Melissa, proyek ini ikut meningkatkan kerukunan lintas agama. So we had a bunch of spring baskets that basically non-Muslims were purchasing, and those monies were being used to buy all the supplies for this mask project. And now that it's caught on, I have 4 large corporate sponsors, non-Muslim, that have funded a significant dollar amount towards this project. Dengan tambahan dukungan dari masyarakat, mereka mampu menyediakan lebih dari masker kain biasa.
Another aspect of this project has been there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields. So when we go and deliver to some of the hospitals, we're delivering face shields as well as masks. So when we deliver the masks, we also deliver them with snacks, power packs for the nurses or power packs for the nursing home. Dan selama masih ada permintaan akan masker, komunitas muslim ini mengatakan mereka tidak akan berhenti menjahit dan berbagi untuk sesama. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA. She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, di bulan Mei ini warga Amerika Serikat merayakan Hari Ibu di tengah pandemi. Nah, untuk itu di kotak sebelah nih kita akan ketemu dengan seorang ibu rumah tangga yang baru pertama kali melewati Hari Ibu di Amerika Serikat. Namanya adalah Melia Sandia Utami. Halo, assalamualaikum Melia. Waalaikumsalam Vina, kabar baik. Vina, apa kabar? Ya, kamu juga mengucapkan selamat Hari Ibu ya untuk Meli serta keluarga. Kami ingin tahu seperti apa sih cara Meli dan keluarga merayakan Hari Ibu tahun ini? Iya ya, karena saya baru pindah dari Jepang, sedikit aja dulu waktu kalau di Jepang itu Hari Ibu itu identik dengan bunga carnation ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Kebetulan akhir tahun lalu karena suami pindah kerja ke sini, kami juga sekeluarga ikutan pindah. Dan ini Hari Ibu pertama saya di Amerika. Saya kurang tahu ya di sini seperti apa perayaannya, tapi kalau di rumah kami biasanya Hari Ibu itu ya saya dapat off ya, libur 1 hari. Jadi suami dan anak-anak bekerja sama, ya menyiapkan makanan, dan bantuin beres-beres. Ini penting banget. Karena tahun ini kita nggak bisa makan keluar ya, karena di masa pandemi gini restoran juga masih tutup. Jadi kami take out aja dan makan di rumah. Iya, Meli, selain merayakan Hari Ibu untuk pertama kalinya, Anda dan keluarga juga melewati Ramadan pertama nih di Amerika. Seperti apa situasi Ramadan di negara bagian Washington di tengah pandemi sekarang ini? Sebagaimana yang kita tahu, negara bagian Washington termasuk negara bagian pertama yang ada korban positif COVID pertama di Amerika. Jadi sebenarnya kami sudah cukup siaga dari awal tahun, dan kebetulan sekolah juga sudah diliburkan sejak Maret sampai nanti akhir tahun ajaran Juni. Dan karena kebetulan ini juga Ramadan pertama kami, pengennya itu tadinya ke masjid terdekat biar iftar bersama atau tarawih bersama, tapi karena masih dalam masa pembatasan sosial ini, jadi itu semua tidak bisa dilakukan ya, karena kita mengikuti himbauan dari otoritas tempat. Jadi tapi kami nggak terlalu sedih karena cukup banyak kajian-kajian online, ada juga kegiatan tadarus online dengan ibu-ibu di sini, dan yang paling saya senang di sini juga ada kegiatan iftar drive-thru. Jadi masjid terdekat menyediakan iftar buka puasa untuk siapa saja. Jadi kita tinggal ya seperti kita pergi misalnya ke Starbucks, McD, tinggal drive dan kita bisa mendapatkan kotak iftar. Jadi lumayan lah, kita masih bisa silaturahmi dengan komunitas muslim di sini juga. Baik, thank you so much for sharing, Melia Sandia Utami, seorang ibu rumah tangga yang ada di negara bagian Washington. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Ibu ya. Wassalamualaikum. Dan pemirsa She Magazine, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Halo, saya Rifan Dwi Astono, jurnalis multimedia Voice of America, Washington DC. Ini adalah pertama kalinya saya dan istri bersama-sama menjalani ibadah Ramadan di Amerika Serikat di tengah pandemi virus corona pula. Jadi pasti rasanya beda lah ya. Selain durasi puasanya yang lebih panjang sampai 15 jam, juga kita nggak bisa tuh tarawih berjamaah di masjid atau kumpul-kumpul untuk buka bersama. Nah, untuk membuat suasana Ramadannya lebih kental terasa, saya dan istri melakukan hal-hal ini nih.
Semoga ibadah Ramadan di tengah pandemi virus corona ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita masih sharing and empowering tentunya hanya di She Magazine persembahan VOA di rumah aja. Nah pemirsa, satu hal yang mungkin dirindukan oleh banyak warga muslim di Amerika Serikat adalah mendengar suara azan. Karena di sini warga muslim kan minoritas ya, dan ada aturan nggak boleh pakai pengeras suara di luar dari rumah-rumah ibadah. Jadi kita bisa dibilang jarang atau bahkan nggak pernah dengar suara azan selama di Amerika ya. Tapi jangan salah, Vin, justru di Ramadan tahun ini ternyata cukup spesial loh. Karena di kota Minneapolis, di negara bagian Minnesota tepatnya, selama bulan Ramadan ini mendapat dukungan dari Pemda setempat bahwa sebuah masjid di kota Minneapolis ini bisa mengumandangkan azan. Wow. Ini baru pertama kalinya, dan ini menjadi sejarah juga. Dan ini untuk kita semua kayaknya, mungkin memang kayak Vina bilang tadi bahwa kita rindu mendengarkan azan, terutama kalau lagi Ramadan. Nah, ini ada loh di Amerika. Seperti umat Islam di banyak kota di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia, Muslim di Minneapolis, negara bagian Minnesota, melakukan ibadah puasa Ramadan dan sholat di rumah saja tahun ini, mengikuti aturan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Allah. Tapi tahun ini juga, setidaknya Muslim setempat yang mayoritas berasal dari Somalia bisa mendengar suara menyejukkan bagi mereka. Selama bulan Ramadan, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengizinkan Masjid Darul Hijrah untuk mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu menggunakan speaker eksternal. The ability to freely exercise your religion is broad-based and is not dependent on whether you're Jewish or Christian or Muslim. There's no right out there that says that you don't have to hear church bells. There's no right out there that says that I don't have to hear Christmas carols. And similarly, there's no right that people should not be able to hear their call to prayer. Izin mengumandangkan azan lewat pengeras suara ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sebuah kota besar di Amerika. Minneapolis berpenduduk hampir 500,000 jiwa, sementara kota-kota yang telah sebelumnya memberi izin serupa, Hamtramck dan Dearborn di Michigan, serta Patterson di New Jersey, masing-masing berpenduduk puluhan ribu jiwa. Di Amerika, azan biasanya hanya terdengar lewat speaker internal. I've been traveling to, overseas. We born overseas, and I think we've been hearing all the time, 5 times a day, the call of prayer goes out. So it's something, historical for us. Sejumlah warga dari mayoritas non-Muslim pun penasaran ingin mendengar azan. I picked up my son and we came down here to listen, and I think it sounded very beautiful and very welcoming. Tapi tentunya yang paling terharu adalah Muslim dan Muslimah Amerika yang belum pernah mendengar azan lewat pengeras suara eksternal sejak mereka hijrah ke Amerika. It's very emotional, it makes me cry. And I've been here like 20 years. I haven't experienced this before. So it's really, really emotional. Puluhan ribu Muslim Somalia tinggal di Minneapolis, menjadikan kota ini konsentrasi terbesar diaspora Somalia di AS. Mengikuti anjuran Pemda dan pemuka agama setempat, selama bulan suci Ramadan kali ini, mereka melakukan sholat tarawih di rumah dan kajian keagamaan lewat aplikasi pertemuan video virtual seperti Zoom dan Teams. Dari Minneapolis, Minnesota, demikian laporan tim VOA. Alhamdulillah kita bisa dengar suara azan, tapi nggak di sini ya, di kota Minneapolis, jauh agak ya. jauh. Kalau di sini pakai apa aja?
Pakai app aja. Tapi kalau di sini, saya lagi dengar kabar katanya toko-toko halal, terutama supermarket halal, mereka juga biasanya kan kalau lagi Ramadan tuh kan mendapat permintaan yang cukup banyak. Nah, mereka katanya menjamin bahwa barang-barangnya tetap ada, walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini gitu. Kamu mau belanja apa, Vin? Aduh, banyak banget. Korma itu udah pasti. Kemudian kalau mau bikin kolak-kolakan ya kan perlu gula Jawa dijual nggak ya di toko halal atau toko Asia. Tapi memang apa namanya toko kebutuhan Ramadan ini juga kan termasuk kategori esensial kan karena supermarket. Jadi memang tetap harus dibuka sehingga juga tetap banyak diburu oleh para pelanggan, termasuk tentu saja warga Muslim yang ingin memenuhi kebutuhan mereka selama bulan suci Ramadan. Kita lihat liputan VOA berikut ini. Jutaan warga di seluruh Amerika Serikat kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun bagi sejumlah bisnis kecil yang berjualan bahan makanan, Ramadan justru membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara konstan. In the beginning, we had some difficulties receiving products on time, but now everything is back to the normal. We have enough supply, everything is in the market. As I just said, yes, we have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish. Because of the coronavirus, a lot of customers, they supplied themselves. Kejadian serupa juga dialami Fair Price, supermarket di Alexandria, Virginia. Tapi isunya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang. जैसे कि रिसेंटली हमारा पूरा ट्रक लोड न्यूयॉर्क से आया है, जिस पे हम यूजुअली पे करते थे $250 द होल शिपिंग, और अभी जो है $150 ईच पैलेट, उसके अंदर 18 पैलेट है. आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि प्राइस रेंज कहाँ जाएगी इसकी. Sejalan upaya toko-toko melanjutkan pengiriman barang karena takut kekurangan stok. Di tengah harga yang melonjak sekalipun, konsumen yang takut sering keluar rumah akhirnya juga terpaksa memborong. Because of the panic of Corona and all these things, and we didn't know how the situation will be. It's going, everyone is get panic about the shopping and to stock some food and. Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah satu-satunya tantangan bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular. Baik pemilik toko maupun konsumen menyatakan tidak ada kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Namun semakin meningkatnya pengangguran dan harga membuat Ramadan kali ini lebih prihatin dari sebelumnya. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Baik pemirsa, demikian She Magazine untuk episode kali ini. Terima kasih sudah bersama VOA di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya Vina Muptadi dari Kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari Washington DC. Tetap semangat di masa pandemi ini, tetap menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di She Magazine berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.